Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sabilihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Santriwan maupun santriwati kelas 7 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Naam, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan atau masih ada hubungannya dengan materi minggu kemarin, yaitu terkait dengan mandi junub atau mandi besar. Tapi sebelum Ustadz lanjutkan, saya harapkan untuk semuanya untuk bisa mempersiapkan baik dirinya maupun bukunya dan buku tulisnya. Dan untuk semuanya saya harapkan untuk bisa menyimak nantinya dari awal sampai akhir yang Ustadz sampaikan. Kemudian juga saya harapkan bisa mencatat poin-poin yang sekiranya penting. Ada beberapa poin pembahasan dalam kesempatan kali ini. Poin-poin pembahasan dalam pembahasan kali ini ada 2. Yang pertama ini berkaitan dengan mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Kemudian yang kedua ini hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi junub. Diperhatikan poin yang pertama, mandi yang disunahkan, yang mana untuk mandi wajib itu telah dijelaskan atau telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di minggu kemarin. Adapun untuk mandi-mandi yang sunnah atau yang dianjurkan maka sebagai berikut. Yang pertama, mandi pada setiap selesai bersenggama. Ini sebagaimana hadis Abu Rafi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lainnya. Abu Rafi berkata, "Qultu ya Rasulullah, alla taj'aluhu wahidan?" Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya sekaligus?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal hadza azka wa atyab wa adhar." Beliau menjawab,
mandi 2 kali itu lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Itu yang pertama. Kemudian mandi yang disunahkan, ya. Mandi yang disunahkan dan dianjurkan itu yang kedua adalah mandi dari Jumat, ya. Mandi besar, mandi janabah, mandi junub di hari Jumat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil." Saya ulangi, yang kedua mandi di hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Bila salah seorang dari kalian akan menunaikan salat Jumat, maka hendaklah dia mandi, yaitu mandi junub ataupun mandi besar. Dan mandi di hari Jumat ini adalah sunnah atau mandi sunnah yang paling ditekankan. Kemudian setelahnya yaitu mandi untuk sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, mandi ihram, baik untuk ibadah umrah maupun untuk ibadah haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi saat hendak ihram. Ini juga sebagaimana hadis dari Zaid bin Thabit, ya. Dia berkata, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalih waqtasal, ya. Bahwasanya Zaid bin Thabit melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas bajunya yang berjahit, kemudian beliau mandi. Kemudian yang kelima itu mandi setelah memandikan mayit. Mandi sehabis atau setelah memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Albani, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Ini poin yang pertama berkaitan dengan mandi yang sunnah. Kemudian diperhatikan untuk poin yang kedua. Ini berkaitan dengan hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Atau hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu memiliki kewajiban mandi atau dalam keadaan junub. Yang pertama itu tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas, kecuali hanya melewatinya, dan dilarang untuk berdiam diri di masjid sampai dia mandi besar, sehingga dia suci baru diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu. Dan jangan pula menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar berlalu atau melewatinya tadi, sampai atau hingga kalian mandi.
Kemudian bila dia sudah berwudu, ini sebagai rukhsah atau keringanan, bila dia sudah berwudu maka boleh berdiam diri di masjid. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah SAW, dan karena wudu itu meringankan hadas, dan wudu adalah salah satu dari dua cara untuk bersuci. Jadi ketika dia sudah berwudu maka diperbolehkannya untuk berdiam diri di masjid walaupun dalam keadaan junub. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran sampai dia mandi besar ataupun mandi junub. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi dalam keadaan junub atau seorang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi besar ataupun mandi junub. Ini sebagaimana hadis Ali radhiyallahu an, dia berkata, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kecuali junub, sehingga tidak diperbolehkan sampai seorang itu mandi besar ataupun mandi janabah. Kemudian yang keempat, tidak boleh sholat. Orang dalam keadaan junub itu tidak boleh sholat sampai dia mandi besar ataupun mandi janabah. Karena salah satu syarat sholat adalah dalam keadaan suci. Keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karenanya orang yang junub itu tidak boleh sholat sampai dia mandi besar, sampai dia mandi janabah, sehingga dia kembali dalam keadaan suci dan baru diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah, maka harus mandi terlebih dahulu. Santri-santri semuanya kelas 7, santriwan maupun santriwati yang semoga Allah muliakan. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz berpesan untuk santri-santri semuanya untuk tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari kesekolahan maupun tahfidz. Dan Ustaz berharap yang kurang faham ataupun kurang jelas
apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa segera ditanyakan. Bisa segera ditanyakan. Nah, mungkin ini saya cukupkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha yuwaffiqana wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.